Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Katkin. Hari ini kita masuk lagi di ISG Daily untuk hari Kamis tanggal 4 Mei teman-teman ya. Sebelum saya update ke market kita, saya mungkin bahas sedikit dari The Fed teman-teman yang kemarin itu akhirnya menaikkan suku bunga kembali ya, 25 basis point atau 0,25% nih. Kita coba lihat ya. Federal Reserve atau The Fed memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi sekarang itu 5,25%, teman-teman. Dengan begitu, Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunga selama 10 kali berturut-turut. Keputusan The Fed sudah sesuai dengan harapan para pelaku pasar. Keputusan tersebut juga dinilai menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi ke fase baru, yang memungkinkan kenaikan suku bunga terakhir dalam serangkaian kenaikan suku bunga bersejarah. Namun di sisi lain, langkah bank sentral itu mendorong perhatian terhadap kredit dan risiko ekonomi lainnya. Meski begitu, The Fed masih memberikan pernyataan bahwa masih mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih lanjut, teman-teman. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan Komite Penetapan Kebijakan Bank Sentral bakal menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan Juni mendatang. Oke, itu dari The Fed teman-teman yang saya terkait suku bunga ya. Yang para pelaku pasar itu menantikan suku bunga yang menaikkan ini adalah yang terakhir ya teman-teman. Tapi ternyata tadi kita baca ternyata Bank Sentral masih memberikan pernyataan bahwa masih dalam antisipasi untuk kembali menaikkan suku bunga di bulan Juni mendatang. Jadi mungkin kita lihat ekonomi Amerika sekarang ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja teman-teman. Mereka dibayangi oleh resesi, dan juga kita lihat sekarang ini banyak negara-negara yang sudah mulai meninggalkan US dollar ya, terutama dari negara-negara BRICS yang kita tahu bahwa Rusia dan juga sekutunya sekarang membuat mata uang baru teman-teman. Oke, itu sekilas dari The Fed ya. Kita langsung hari ini lihat update market. Hari ini akhirnya kembali menguat teman-teman untuk indeks kita 0,46% di level 6.844 secara closingan. Sebelum itu kita lihat juga banking hari ini Bank BCA closing 9.000, 0,84% menguat. Bank Mandiri terpantau melemah ya, koreksi 0,96% di 5.175. Bank BNI hari ini cukup lumayan dalam, minus 1,85% di 9.300. Dan Bank BRI hari ini 5.150 menguat 0,98%. Dan juga hari ini Goto ya terlihat hari ini menguat 9% teman-teman, menguat 9 poin nih. Oke, kemudian kita lihat juga untuk sektoral sendiri hari ini yang cukup menguat, yang mendorong penguatan market ya, dari sektor infrastruktur dan juga teknologi nih, khususnya emiten Goto teman-teman. Selain itu ada juga sektor transportasi dan juga sektor konsumen primer nih, hari ini terlihat kompak menguat. Sementara yang melemah masih dari sektor energi teman-teman ya. Sedangkan untuk rupiah sendiri hari ini kita pantau masih di 14.690 sementara teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk teknikal. Hari ini kita lihat secara candle sebenarnya cukup bagus ya teman-teman. Secara candle dia kuat ke atas secara momentumnya. Cuman di sini mungkin saya lihat sementara dalam fase dalam technical rebound teman-teman. Setelah 3 hari kemarin kan ISG kita cukup melemah nih. Jadi wajar kalau misalkan ada fase di mana terjadi technical rebound. Sementara mungkin masih akan bergerak sideways ya teman-teman dalam area di supportnya, yaitu di 6.760-an nih, sampai dengan di kisaran 6.800
50 sampai 60-an. Jadi sementara mungkin menurut saya secara time frame kecil bisa lebih kelihatan ya. Mungkin akan bermain dalam area konsolidasinya teman-teman nih. Baru nanti kita akan cek apakah market kita bisa berhasil ke atas lagi, kembali ke atas ya teman-teman, atau justru akan kepentok dan melanjutkan koreksi ke bawah nih. Jadi kita perlu pantau untuk perkembangan indeks kita ya teman-teman. Oke, itu singkat aja untuk hari ini secara update market ya, karena nggak terlalu banyak pergerakan. Mungkin saya langsung masuk aja ke pembahasan emiten ya hari ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu emiten INDI, teman-teman. Di sini INDI terkait dengan laporan keuangan ya, yang dimana kita lihat PT Indika Energi atau INDI membukukan laba bersih sebesar 865,73 miliar di kuartal 1 2023 ya. Angka tersebut turun 21,47% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski demikian, pendapatan perseroan tercatat naik 9,15%. Berdasarkan segmen operasinya, pendapatan sumber daya energi mendominasi dengan kontribusi sebesar 12,10 triliun rupiah. Oke, di sini terkait INDI ya. Kita lihat INDI secara laba bersih di kuartal satunya terlihat mengalami penurunan. Nggak heran teman-teman, jadi ketika harga batu bara sekarang ini dari mulai awal tahun ya, jadi masuk Q1 itu harga batu bara udah mulai turun, sehingga menyebabkan dari segi harga jual mereka untuk energi batu bara khususnya mengalami penurunan teman-teman. Apalagi dibandingkan dengan di tahun 2022 yang dimana saat itu harga batubara lagi dalam fase tinggi-tingginya ya. Jadi wajar kalau misalkan saat ini banyak emiten-emiten dari sektor batubara yang mengalami penurunan dari segi kinerja keuangan mereka nih. Oke, kita langsung cek untuk teknikalnya. Hari ini INDI terlihat koreksi di 2310 closingan. Hari ini terlihat ada buangan teman-teman ya. Dari segi volume nih terlihat ada buangan cukup besar ya hari ini. Mungkin untuk besok masih akan terjadi koreksi lanjutan teman-teman nih untuk INDI. Secara tren sebenarnya kalau saya lihat di sini INDI sebenarnya udah masuk dalam fase koreksi ya, semenjak dia menyentuh harga tertinggi di 3.400 nih. Jadi semenjak itu dia tergolong koreksi teman-teman. Dan kemarin itu sewaktu dia pembagian dividen ya, itu saya anggap sebagai technical rebound teman-teman. Karena kalau misalkan saya ukur menggunakan Fibonacci retracement dari swing high ke swing low-nya ya, swing high swing low, maka kita dapatkan bahwa golden ratio-nya itu udah terpenuhi teman-teman di 0,618 ya, 61,8%-nya. Jadi wajar kalau misalkan setelah itu INDI terlihat mengalami lanjutan koreksi nih. Jadi buat teman-teman yang masih pegang emiten-emiten batu bara sih, saran saya bisa dikurangin ya, atau justru dibuang dulu, karena mungkin momentum untuk sektor ini udah berakhir teman-teman ya kalau menurut saya nih. Nah, untuk INDI sendiri mungkin untuk supportnya ada sekitar 2.200 teman-teman, di sini ada support untuk INDI. Lalu untuk support pentingnya ada di harga 2.000 teman untuk INDI. Jadi mungkin bisa aja ya INDI akan menuju ke sana. Dan ketika mungkin kalau support ini dijebol di 2000, maka nextnya bisa kembali koreksi lebih jauh teman-teman. Jadi saran saya bisa dihindari dulu untuk emiten-emiten dari sektor batu bara khususnya ya. Oke, itu sekilas saja untuk INDI. Jadi buat
teman-teman yang masih punya pegang harus sedikit waspada karena mungkin banyak akan terjadi koreksi ya teman-teman. Oke, nextnya kita lihat lagi yang kedua emitennya yaitu Antam. Teman-teman, di sini Antam yang dimana mengantongi laba bersih ya di kuartal 1 di 2023. Kita lihat PT Aneka Tambang atau Antam sukses mencatatkan kinerja positif di sepanjang triwulan 1 2023 lalu. Dalam hal laba bersih, Antam berhasil meraup laba 1,66 triliun rupiah teman-teman, tumbuh 13,49% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya ya. Capaian ini tak terlepas dari upaya mereka dalam melakukan optimalisasi tingkat produksi dan penjualan, serta implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan biaya yang tepat dan efisien, menurut Sekretaris Perusahaan Antam ya. Sedangkan kita lihat lagi yang penting-penting teman-teman. Nah, di sini berdasarkan segmentasi komoditas, penjualan produk emas ya menjadi kontributor utama dengan capaian sebesar 7,01 triliun, disusul oleh biji nikel yang mencatatkan penjualan sebesar 2,98 triliun, serta ferronikel dan juga segmen bauksit teman-teman. Jadi Antam ini kan dia bergerak di bidang tambang ya, khususnya tambang emas, nikel dan juga yang lainnya teman-teman. Jadi kalau misalkan gak heran ya, harga emas kan semenjak awal tahun kemarin juga meningkat terus. Jadi ini kebalikan dari batu bara teman-teman, yang dimana harga komoditasnya cenderung turun. Justru emas saat ini lagi dalam fase peningkatan teman-teman untuk harganya sendiri ya. Oke, kita lihat lagi untuk teknikalnya dari Antam. Hari ini Antam closingan 2130 ya, terlihat sedikit menguat nih. Cuman sebenarnya secara tren, kalau saya secara jangka panjang masih dalam fase untuk konsolidasi ya, belum bergerak kemana-mana untuk Antam, masih bergerak dalam area sideways-nya di kisaran kurang lebih 1700-an sampai dengan resistnya itu di 2200-an teman-teman. Jadi so far Antam masih bergerak dalam fase sideways-nya. Terus dalam jangka pendeknya mungkin kita lihat ada support ya teman-teman di sini untuk Antam di harga 2000 dan juga merupakan harga psikologis. Sementara Antam sedang menguji resist ya teman-teman di sekitar 2150 nih. Cuman masih belum berhasil untuk breakout. Jadi kalau misalkan dia masih mentok, nextnya bisa kembali koreksi dan dalam area konsolidasi ini teman-teman ya. Sedangkan kalau misalkan dia berhasil breakout dari resistnya di 2150, maka nextnya akan menguji ke sekitar 2200-an teman-teman ya untuk Antam sendiri. Namun so far kita lihat sementara ini pergerakannya masih cenderung sideways. Kalau misalkan Antam dia berhasil untuk kembali minimal ke atas 2300-an ya teman-teman ya. Nah, itu baru kita bisa lihat lagi untuk pantau untuk potensi penguatan lanjutan dari Antam teman-teman. Kalau misalkan dia masih mentok di area konsolidasi, maka secara umum pergerakannya masih cenderung untuk sideways nih. Oke, sementara itu aja untuk updatean dari dua emiten ya. Yang pertama dari Indi, yang kedua dari Antam, dan juga hari ini untuk update kita di IHSG Daily hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 teman-teman. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share video ini teman-teman, supaya channel ini bisa semakin berkembang ke depannya.
Oke teman-teman, thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.